وعن سليمان بن سعد رضي الله عنه قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلا يستقبلني وأعلمه قد مر وجهه وانتفضت أولاده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد فقال له إن النبي صلى الله عليه وسلم yang dilewati zahaba anhu ma yajidu ذهب عنه ما يجد law qala baru qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim فقالوا له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال تأول بالله من الشيطان الرجيم متفق عليه. ulang lagi. وعن سليمان بن مراد رضي الله عنه قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستقبلني وأعبدهما قد مر وجهه وانتفضت أوداده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد وقالوا له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم متفق عليه. Oke dulu. Hadis ke-22 ya. Alhamdulillah. Jadi yang pertama tadi dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Tadi yang Sayyidatina Fatimah itu berarti hadis ke-berapa? 33, 35. Dari Anas radhiyallahu anhu. Jadi Rasulullah SAW menyampaikan bahwasannya orang ada yang diazab di dunia, ada juga yang diazab di akhirat. Contohnya orang yang diazab di dunia musibah. Karena tidak ada seorang muslim yang kena musibah melainkan dihapusnya dosa-dosanya. Dosa-dosa diampuni oleh Allah, yaitu kalau kita terkena musibah tapi kita ikhlas menghadapinya. Tetapi kalau kita hanya ngomel-ngomel, marah-marah, tidak terima, tidak ikhlas, tidak jadi dapat pahala. Malah nggak jadi pahala. Dan ada orang yang tidak diazab di dunia tapi diazab di akhirat. Contohnya, wah ada orang bunuh, nggak ketangkap dia, nggak ketahuan dia siapa yang bunuh. Ya, pembunuhan tidak ketahuan pembunuhnya siapa. Bebas dia, selamat dia. Sampai di akhir hayatnya baru dia mati. Nah itu namanya kena di akhirat. Ini tidak kena di dunia. Semua ada balasannya. Entah itu di dunia, entah itu di akhirat. Tapi yang di dunia musibah, sakit, malapetaka, ya, kesialan itu semuanya adalah dosa-dosa yang dihapus di dunia. Jika kitanya ikhlas dan sabar, tabah menerimanya untuk menghapus dosa kita. Tetapi ada yang tidak disiksa di dunia, tidak kena musibah, tidak kena malapetaka, tidak kena kesialan. Nah, itulah yang kena di akhirat. Seperti contohnya itu orang yang membunuh. Wah, ketangkep, nggak ketangkep dia. Gitu, polisi nggak bisa nyari, salah orang, salah tangkap. Nah, selamat itu bukan selamat ya, karena dia pasti setiap nyawa yang melayang pasti meminta kembali nyawa. Tidak ada orang yang mati ikhlas terima karena dibunuh. Maka banyak yang bergentayangan, seperti datang lewat mimpi. Ya. Ada satu cerita. Jadi ada satu wanita janda, gak usah disebut namanya. Jadi janda kaya ini mau menikah sama pemuda
pemuda tidak kaya lah, miskin tapi ganteng lah, pemuda ganteng. Tiba-tiba si pemuda ganteng ini tidak jadi menikahi janda ini, tetapi pemuda ini banyak utang dari sama si janda minta kembali duitnya. Akhirnya si pemuda tidak ada duit, malah bikin fitnah, dibilang janda ini adalah tukang sihir. Si pemuda ini bersama teman-temannya membunuh wanita ini, janda ini. Ada 5 orang lah yang bunuh. Setelah dibunuh, masuklah penjara. Ya, masuk penjara 5-5-nya itu. Di Indonesia kan hukuman mati itu paling penjara seumur hidup atau hukuman 15 tahun. Hukuman matinya kalau banyak sudah berhukuman. Tetapi 5-5 ini suka didatengin arwah yang dia bunuhnya. Jadi yang pertama mati jadi gila, selalu digentayangi hantu. Yang kedua tenggelam matinya. Yang ketiga dijedotin kepalanya sendiri, bunuh diri. Jadi 5-5-nya itu mati semua. Itu namanya ada azab di dunia. Sebab itulah hati-hatilah kita mencari rezeki yang halal lah, lebih baiklah daripada mencari rezeki yang sebenarnya rezeki yang haram itu lebih susah didapat daripada mencari rezeki yang halal. Rezeki yang haram itu contohnya apa? Kita harus menipu dulu, berbohong, ya nggak, mencuri. Itu lebih susah daripada kita harus mengambil dengan cara yang gampang, yang halal. Itu semua kembali kepada kitanya. Oke. Ini dari sahabat Anas radhiyallahu anhu menyampaikan seperti itu. Jadi ketika kita jangan sampai kita marah-marah ketika mendapatkan musibah. Ya. Allah juga nanti akan menjadi marah kepada kita. Jadi kalau kitanya ikhlas, kitanya baik, Allah pun ikhlas dan baik juga kepada kita. Ketika kita mau jadi orang yang senang, ya kita juga harus bisa orang-orang sekitar kita juga senang. Seperti itulah. Jadi kalau kita kesandung atau kesandung batu atau jantengan atau sakit kuping atau segala macam, kita niatkan, ya Allah, mudah-mudahan diampuni segala dosa-dosa kita, tidak dipermasalahkan di akhirat. Contohnya begini, ada pejabat yang meninggal waktu dulu lah, kita nggak usah sebut partainya apa. Itu waktu hidupnya baik, bagus hidupnya, kaya dia, banyak uangnya, hartanya banyak, hidupnya makmur, rumahnya besar, mobilnya banyak. Tapi pas matinya bingung juga saya. Pas mau dikuburin itu, angin puyuh, kenceng angin, sampai tendanya itu terbang. Yang tadinya orang pada berdoa, pada ngangkat mayitnya, pada mayit ini taruh aja begitu, angin gede kenceng. Orang-orang yang pada ngelayat tadi itu, tenda mau masukin mayat itu pada nggak jadi masukin mayat, banjir, liang lahatnya tenggelam sama air, pada bubar orang. Ditinggalin aja mayatnya, istrinya pulang, anaknya pada pulang, semua mayatnya ditinggalin sama tukang gali kubur. Hujannya nggak berhenti sampai maghrib. Liang lahatnya udah penuh sama air. Gali lagi sebelah lagi penuh lagi sama air, begitu sampai malam baru dikuburnya. Pas malam belum selesai juga, ada juga batu lagi di tengah, udah gali capek-capek orang 2 meter,
4 meter, ada batu gede di dalamnya, diangkat susah, ada batu, pindah lagi ada batu lagi, susah benar mau dikuburinnya gitu, bahasanya sial gitu. Ada lagi tuh, waktu zaman diajak saya, teman saya gitu dah, ayo ngelayat nih, mau nguburin orang mati. Habis datang, tapi saya nggak bisa datang, lagi ada acara di rumah teman juga itu, ditelepon, tapi saya nggak bisa datang. Besoknya yang nelpon saya bilang, alhamdulillah untung Habib nggak datang. Kenapa? Itu orang yang pergi ngelayat makamnya, kuburannya itu pada gatel semua, gatel 3 hari 3 malam, pada merah bentol-bentol. Yang datang ke makamnya itu mau kuburin pejabat itu, pada rumah sakit semua, pada masuk rumah sakit kayak digigitin ulat bulu semua, dari yang kuburin, yang doain, yang duduk, yang datang, semuanya, kecuali saya yang nggak kena. Yang lainnya pada gatal, borokan, pada kesrekan pas pulang dari pemakaman itu. Makanya itu ngeri lah. Ada yang pegang kaki, kaki mati. Oke, kita nggak boleh menjumpai menjadikan menerima kita itu bisa menimbulkan kepentingan. Badannya cuma mana itu orang yang mengatakan anak itu tidak ada tanda-tanda dalam posisi sebelum posisi apa dulu. Kalau dia bilang kalau menggunakan nama, kalau menggunakan apa? Ketika kita berkata sumpah dan kata-kata dan ini pasal pasal jadilah ini sama. Sebab itu kita mampu menjadikan teman kita, orang saudara kita, keluarga kita, ya, seperti iblis menjadi Nabi Adam. Ya, Nabi Adam sekian Allah berikan pada Nabi Adam Siti Hawa, dan harus ingat para laki-laki. Nabi Adam keluar dari surga juga karena wanita Siti Hawa. Dalam Al-Quran godaan laki-laki hanya satu, yaitu wanita. Ini adalah jelas pada laki-laki karena cobaan kita adalah seperti disampaikan dalam Al-Quran.